Jawa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilani Lufrisanatul dari kelas 2025G dengan NPM 25103279. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi pendidikan Pancasila dengan tema penyalahgunaan dana di lingkungan sekolah, studi kasus dan relevansinya dengan nilai Pancasila. Sekolah adalah wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus membentuk karakter generasi muda. Untuk mendukungnya, pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang bersumber dari keuangan negara. Dana ini bukan milik perorangan, melainkan hak bersama yang harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Namun kenyataannya, kasus penyimpangan atau penyalahgunaan dana sekolah masih terjadi hingga saat ini. Bahkan jika kita amati perkembangan dari tahun ke tahun, ada pola yang kita bisa pelajari. Oleh karena itu, kita akan membahas secara mendalam mulai dari kasus nyata, analisis, hingga kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, sebelum kita memasuki contoh kasus, analisis kasus, dan faktor penyebab serta dampak solusinya, kita akan bahas pengertian korupsi terlebih dahulu. Secara umum, korupsi ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak tertentu. Sehingga tindakan ini merugikan kepentingan orang banyak, negara, dan merusak keadilan. Secara sederhana, korupsi bisa diartikan sebagai perbuatan orang tidak jujur atau perbuatan curang dan menyalahgunakan apa yang bukan haknya. Menurut hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana korupsi mencakup berbagai perbuatan antara lain. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menggelapkan uang atau barang yang dikelola karena tugas atau jabatannya. Yang ketiga, menerima suap atau hadiah sebagai imbalan atas suatu keputusan atau tindakan. Yang keempat, melakukan perbuatan lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, korupsi ini bukan hanya soal mengambil uang secara langsung, tapi juga mencakup segala bentuk penyalahgunaan amanah yang diberikan. Menurut sudut pandang pendidikan Pancasila, dalam kerangka nilai Pancasila, korupsi ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hakikat kemanusiaan, yaitu keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Korupsi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena ia mengingkari amanah, melanggar hak orang lain, dan menghilangkan rasa keadilan yang menjadi dasar persatuan. Itulah pengertian dari korupsi. Untuk memahami kondisi sebenarnya, mari kita lihat data dan kasus yang terjadi pada tahun 2024 dan periode 2025-2026 yang bersumber dari laporan resmi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Kemendikbud, Ristek, dan media berita terpercaya. Baik, di sini saya akan menyajikan dua kasus, yaitu analisis kasus tahun 2024 dan 2025 sampai 2026. Nah, kasus yang 2024 di mana di SMKN 1 Dolok Masihul, itu Sumatera Utara, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan senilai Rp 142,4 juta rupiah. Modusnya itu berupa pembuatan bukti belanja palsu dan pencatatan barang yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya di lapangan. Di Pidijaya Aceh ditemukan dana BOS senilai puluhan juta disimpan dalam rekening pribadi bendahara, bukan di rekening resmi lembaga. Analisisnya, nilai kerugian masih berada di kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah per kasus. Nah, modusnya itu cenderung bersifat sederhana dan terang-terangan.
Penyimpangan banyak terjadi karena itu lemahnya administrasi dan pencatatan yang tidak rapi, bukan karena sistem yang sudah disiapkan untuk menipu. Nah, penyebab utama dari adanya korupsi ini juga itulah belum memahami pentingnya akuntabilitas serta pengawasan yang masih bersifat pasif dan hanya dilakukan saat pemeriksaan tahunan saja. Yang kedua, saya akan mengangkat kasus dan menganalisis kasus korupsi 2025-2026 di penyalahgunaan dana sekolah, di mana di SDN Cigabus, Kota Serang, terungkap dugaan penyimpangan dana mencapai Rp 818 juta selama 2 tahun anggaran. Nah, saat dibaca di laporan keuangan, semuanya terlihat lengkap dan terlihat sah, tetapi saat dicek ke lapangan, banyak fasilitas yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam laporan. Di Kabupaten Karawang, kasus serupa ditemukan dengan nilai mencapai Rp 1,7 miliar, sedangkan di Kabupaten Bekasi bahkan melibatkan 30 kepala sekolah dengan total kerugian lebih dari 4,13 miliar. Analisis peningkatan kerugiannya ini adalah jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kenaikan anggaran dana pendidikan yang semakin besar setiap tahunnya. Artinya, semakin besar kepercayaan dan dana yang diberikan, semakin besar pula godaan bagi oknum-oknum yang tidak berintegritas. Nah, modusnya di sini penyimpangan tidak lagi bersifat sederhana, melainkan sudah lebih tersamar dan terstruktur. Dokumen disusun sedemikian rupa agar lolos pemeriksaan awal. Ini menunjukkan bahwa pelaku sudah berusaha menutupi kesalahan, bukan hanya karena ketidaktahuan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kebanyakan terungkap karena audit resmi. Saat ini lebih banyak kasus terungkap karena laporan masyarakat, pengawasan daring, dan transparansi yang mulai diterapkan. Ini menandakan kesadaran publik dan sistem pengawasan mulai berjalan lebih aktif. Nah, di sini saya akan menampilkan kasus-kasus yang saya sudah terangkan, yang saya sudah bacakan tadi, bahwa itulah bukti data yang memang betul-betul terjadi di Indonesia, penyalahgunaan dana oleh sejumlah oknum di sekolah. Baik, itulah tayangan beberapa kasus-kasus yang saya bahas hari ini tentang penyalahgunaan dana operasional sekolah atau dana BOS. Nah, di sini saya akan membahas faktor penyebab yang terjadi atau faktor penyebab utama dari adanya korupsi penyalahgunaan dana di sekolah. Yang pertama adalah sistem pengelolaan yang belum akuntabel atau pengelolaan dana seringkali hanya dipegang oleh 1 atau 2 orang saja tanpa melibatkan pihak lain. Pencatatan keuangan pun kadang tidak lengkap, tidak rapi, dan tidak didukung bukti transaksi yang sah. Yang kedua, kurangnya transparansi dan pengawasan. Banyak sekolah yang belum secara rutin menyampaikan laporan penggunaan data kepada warga sekolah dan masyarakat. Nah, pengawasan dari pihak dinas pendidikan pun kadang masih bersifat sebentar saja, sehingga celah untuk menyimpang terbuka lebar. Nah, yang ketiga, lemahnya kesadaran nilai dan moral. Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Sikap serakah, mementingkan kepentingan diri sendiri atau golongan,
serta menganggap jabatan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Yang keempat, sistem pengawasan yang belum maksimal. Komite sekolah itu yang seharusnya menjadi pengawas kadang tidak berfungsi secara aktif karena kurangnya pemahaman tugas atau merasa tidak berwenang untuk memeriksa keuangan sekolah. Itulah sejumlah faktor-faktor penyebab dari kasus korupsi yang ada di sekolah atau penyalahgunaan dana di sekolah. Dari tindakan penyalahgunaan dana operasional sekolah oleh beberapa oknum ini pasti menimbulkan dampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Dampaknya secara lengkap yang pertama adalah korupsi dana sekolah memberikan dampak negatif di berbagai sisi. Yang pertama bagi siswa dan proses belajar mengajar. Dana yang seharusnya untuk membeli buku, memperbaiki ruang kelas, menyediakan alat praktis atau kegiatan ekstrakurikuler menjadi berkurang atau hilang. Akibatnya fasilitas belajar tidak memadai dan kualitas pendidikan menjadi menurun. Bagi lingkungan sekolah, timbulnya rasa tidak percaya, kecurigaan, dan ketidakpuasan antara warga sekolah. Citra sekolah sebagai tempat mendidik akhirnya menjadi rusak dan tidak dipercayai oleh warga. Bagi masyarakat dan negara, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pendidikan itu sudah menurun. Uang negara yang dikumpulkan dari pihak rakyat menjadi terbuang percuma, padahal seharusnya digunakan untuk memajukan sumber daya manusia demi kemajuan bangsa. Dampak jangka panjangnya itu menjadi contoh buruk bagi siswa. Jika mereka melihat ketidakjujuran dibiarkan, hal ini bisa tertanam dalam pikiran dan mempengaruhi sikap mereka saat memegang tanggung jawab di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai dan norma yang dilanggarkan oleh kasus-kasus korupsi seperti ini. Nah, ini merupakan bagian yang paling penting dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, di mana apa sih yang nilai-nilai yang dilanggar oleh orang-orang yang melakukan penyalahgunaan dana tersebut. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap ajaran agama melarang mengambil hak orang lain, berlaku curang, dan menyalahgunakan kepercayaan. Tindakan korupsi bertentangan dengan perintah untuk berlaku jujur dan amanah. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan ini tidak adil karena merampas hak siswa dan masyarakat yang seharusnya menikmati hasil dana tersebut. Hal ini menunjukkan perilaku yang tidak beradab dan merendahkan hakikat martabat diri sendiri serta orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi memicu perselisihan, ketidakpercayaan, dan memecah kebersamaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Tindakan ini merusak persatuan yang menjadi kekuatan bangsa. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengelolaan dilaku secara tertutup, tanpa musyawarah dan tanpa keterbukaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa keputusan dan pengelolaan kepentingan umum itu harus diketahui, disepakati bersama atau melakukan musyawarah, sehingga mencapai keputusan atau kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana negara diperuntukkan agar seluruh rakyat, khususnya siswa, mendapatkan haknya secara merata, mendapatkan fasilitas yang baik, mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Di sini mereka menyalahgunakan berarti menghilangkan keadilan dan hanya menguntungkan diri sendiri. Pelanggaran terhadap norma dan hukum, norma agama, melanggar larangan mencuri dan berbuat curang terhadap orang lain. Yang kedua, norma kesusilaan, melanggar rasa malu dan hati nurani. Habis itu yang ketiga, norma hukum, melanggar undang-undang, tindak pidana korupsi serta peraturan pengelolaan keuangan negara sekolah yang berlaku. Itulah pelanggaran nilai ataupun norma yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. Baik, setelah kita menjelaskan tentang pengertian kasus-kasus, analisis kasus, faktor penyebab, dampak, disinilah kita akan membahas tentang solusi yang mungkin bisa saja diterapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana kembali oleh oknum-oknum tertentu, terlebih khusus penyalahgunaan dana di sekolah. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan transparansi.
setiap pemasukan dan pengeluaran dana itu harus dicatat rapi oleh bendahara sekolah, didukung dengan bukti sah seperti kwitansi dan dilaporkan secara terbuka, misalnya ditempel di papan pengumuman atau dibagikan kepada wali murid, ataupun bisa juga melalui rapat agar mereka mengevaluasi bersama-sama pemasukan dan pengeluaran dana operasional sekolah. Nah, yang kedua adalah memperketat sistem pengawasan, melibatkan komite sekolah, perwakilan guru, dan perwakilan wali murid untuk memantau penggunaan dana secara berkala. Pengawasan dari Dinas Pendidikan juga harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Tidak hanya tahunan saja, tetapi setiap dana BOS diterima dan mendapatkan laporan, Dinas harus turun langsung untuk melihat secara langsung fasilitas yang disiapkan sesuai dengan laporan yang dibuat oleh pihak sekolah. Nah, yang ketiga, memperkuat pengalaman nilai Pancasila. Nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan itu tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapapun atau semua pihak di sekolah itu. Nah, yang keempat, penegakan hukum yang tegas. Siapapun yang terbukti melanggar hukum atau melanggar harus diproses secara hukum yang berlaku dengan undang-undang tanpa pandang bulu, agar menjadi pelajaran dan efek jera bagi pihak tertentu. Nah, yang terakhir, peningkatan kompetensi pengelola. Memberikan pelatihan kepada pihak-pihak yang mengelola dan mengelola dana agar memahami cara mengelola keuangan yang baik, benar, dan tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja solusi yang ditawarkan untuk diterapkan agar tindakan korupsi atau penyalahgunaan dana sekolah tidak dilakukan kembali. Baik, setelah menjelaskan beberapa materi dari pengertian kasus-kasus, faktor penyebab dampak, serta solusi dan nilai yang dilanggar, di sini adalah kesimpulan dari materi yang saya jabarkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang, kepercayaan, atau aset yang dikelola untuk keuntungan diri sendiri atau golongan sehingga merugikan kepentingan bersama, entah itu kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat. Dalam konteks sekolah, hal ini terwujud dalam penyimpangan penggunaan dana BOS atau dana operasional sekolah dan sumber pendanaan lainnya yang seharusnya digunakan untuk kemajuan pendidikan. Yang kedua, itu perkembangan kasus dari tahun 2024 hingga 2025 sampai 2026 menunjukkan perubahan pola nilai kerugian semakin besar dan cara penyimpangan makin tersamar. Namun, akar permasalahannya ini tetap sama, yaitu lemahnya pemahaman atau pengamalan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kurangnya sistem pengawasan yang ketat. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan itu sangat luas, mulai dari tentunya terhambatnya proses pelajaran siswa, habis itu rusaknya citra lembaga pendidikan, habis itu menurunnya kepercayaan masyarakat, hingga menghambat kemajuan bangsa dalam jangka yang sangat panjang. Di yang bagian keempat ditinjau dari nilai Pancasila, korupsi dana sekolah jelas melanggar seluruh sila Pancasila serta norma agama, kesusilaan, dan hukum yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa korupsi bukan hanya soal pelanggaran aturan semata, tetapi juga pelanggaran terhadap dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, solusi yang dapat dilakukan itu meliputi perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan serta penegakan hukum yang harus tegas, serta yang paling utama adalah memperkuat pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri sendiri sejak dini, baik dalam pikiran maupun perbuatan nyata.
Jadi intinya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aturan semata, tetapi harus dimulai dari kesadaran diri sendiri, menjaga amanah dan berlaku jujur di lingkungan sekolah adalah langkah awal nyata dalam membangun bangsa yang adil, makmur, sesuai dengan cita-cita Pancasila. Jadi itulah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.